Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim, bisa bermajelis, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian ilmiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema pada kajian ilmiah malam hari ini adalah membongkar konspirasi, ya, konspirasi itu campur tangan, ya. Membongkar konspirasi orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana sepak terjang mereka, orang-orang munafik zaman dahulu dan orang-orang munafik pada zaman sekarang, mereka satu, berkonspirasi, bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Insyaallah, ya, pada pembahasan kali ini, ya, Ana akan membawakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, ya, karena Al-Quran dengan Al-Quran diterjemahkan, ditafsirkan, itu adalah metode tafsir, ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiklah, kita mulai pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita membahas, ya, apa saja amalan-amalan orang-orang kafir, tipu daya, makar mereka yang bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, sejak zaman Nabi sampai hari ini, oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Quran. Inilah hebatnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab yang paling ilmiah, yang bisa, ya, menerangkan, ya, keadaan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir ini sesuai realita. Ketika zaman Rasulullah SAW, ya, orang-orang munafik ini, ya, bekerja sama dengan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Dan pada hari ini pun, ya, itu sejarah terulang kembali. Sejarah terulang kembali. Orang-orang munafik zaman sekarang itu berkolaborasi, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, dengan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ya, apakah kita ini menjadi, ya, aktor sebagai orang munafik atau sebaliknya? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan sifat ciri-ciri orang-orang munafik, sifat ciri-ciri orang-orang kafir. Terus akan apa? Akan terulang. Yang namanya sejarah ini akan terulang. Yang berbeda ini adalah orang-orangnya,
zaman dahulu gembong kemunafikan adalah Abdullah bin Salul. Ya. Kalau sekarang ini, ya, siapakah yang menjadi aktor, ya, aktor pemain utama dari gembong orang munafik? Ya. Jangan sampai pribadi-pribadi kita menjadi, ya, pemeran dari orang-orang munafik, kemudian bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Silakan yang membawa Al-Qur'an dicatat, ya. Surat An-Nisa ayat yang ke 138. Surat nomor 4 ayat 138 sampai 139. Ini menjelaskan, ya, ya, karakter utama dari orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ini Allah memberikan keterangan, Allah memberikan, ya, suatu kabar yang sangat dahsyat kepada orang-orang munafik. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar, berikan berita, berikan informasi kepada mereka, wahai orang-orang munafik, kalian nanti kalau mati dalam keadaan munafik akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, pertanyaannya, ya kan, amalan apa, ya, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang munafik sampai mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Ayat yang berikutnya menjelaskan hal itu. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mencari kekuatan, kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan, semua kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini? Ciri dari karakter orang munafik adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, teman karib. Mereka orang-orang munafik ketika hidupnya di dunia, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrabnya. Tujuannya apa? Allah mempertanyakan, wahai orang-orang munafik, kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Bisa menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, bisa menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab. Ayabtaghuna indahumul izzah, kata Allah. Wahai orang-orang munafik, apakah kemuliaan yang kamu cari? Apakah kekuatan yang kamu cari sehingga kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia? Nah, ini kekuatan atau kemuliaan ini ditafsirkan ini apa? Bisa materi, harta benda. Mereka mengharapkan harta benda. Mereka mengharapkan dunia. Ayabtaghuna indahumul izzah, kan seperti itu. Padahal jabatan, kemuliaan ataupun yang lainnya seluruhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Orang munafik zaman dahulu kelakuannya seperti itu. Perbuatannya seperti itu. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin.
meninggalkan orang-orang beriman, meninggalkan orang-orang mukmin, lebih memilih orang-orang kafir daripada orang-orang beriman, daripada orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk mengharapkan keduniaan, untuk mengharapkan materi, untuk mengharapkan harta. Allah bertanya kepada mereka, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah yang kalian cari? Kemuliaan atau kekuatan, sampai meninggalkan orang-orang beriman, meninggalkan orang-orang mukmin. Ini sifat yang pertama dari mereka. Kalau ada orang muslim, KTP-nya muslim, ngakunya orang beriman, tapi kelakuannya, tapi perbuatannya menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, maka orang ini disebut orang munafik. Munafik. Ini jelas. Siapapun orangnya, apapun derajatnya, entah dia itu kiai haji, entah itu ustadz, atau siapapun, jika mereka telah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, sebagai pemimpin, maka mereka terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari perbuatan ya orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Baik, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Ciri utama dari orang-orang munafik adalah, kita buka surat An-Nisa ayat 61. Surat nomor 4. Ini Masya Allah, surat An-Nisa ini banyak sekali membongkar kebusukan orang-orang munafik. Surat An-Nisa ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada apa yang telah Rasulullah sampaikan, niscaya ra'aital munafiqina yasudduna kasududa, niscaya engkau melihat ya Muhammad, orang-orang munafik menghalang-halangi dengan tasbih. Ini surat An-Nisa ayat 61. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Ini hikmahnya Al-Quran ya menjadi apa? Pedoman bagi umat manusia. Ketika kita buka Al-Quran, ini akan ditampakkan semua ya kan? Bagaimana sifat dari orang-orang munafik. Ya. Ini salah satu ya dari kemukjizatan dari Al-Quran. Al-Quran relevan sepanjang zaman. Yang berbeda hanya pelaku-pelakunya saja. Dulu yang memainkan peran gembong dari orang munafik adalah Abdullah ya, bin Ubay bin Salul. Sekarang diperankan oleh orang-orang yang ngakunya Islam tapi kelakuannya sama seperti dengan orang munafik zaman dahulu. Naudzubillah. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari surat An-Nisa 61? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, marilah patuh kepada hukum Allah dan patuh kepada hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata-kata ra'aital munafiqin. Mengapa Allah tidak menggunakan kata ra'aital kafirin atau ra'aital musyrikin? Karena Allah itu Maha mengetahui ya, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Nanti akan ada orang-orang yang ngaku dirinya ini beriman, ngaku dirinya ini Islam, ngaku Allah sebagai Robnya, mengakui Rasul sebagai nabinya. Akan tetapi apa? Ketika diajak untuk patuh kepada hukum Allah, patuh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian orang yang ngakunya Islam ini apa? Menghalang-halangi dengan sangat keras. Ini yang disebut dengan munafik. Jadi orang munafik ini zahirnya Islam,
Ya mereka ya zohirnya ya sholat, mereka ya haji juga, mereka kalau bulan Ramadan juga ya puasa. Tapi ketika diajak untuk patuh tunduk kepada hukum Allah, kepada hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang munafik ini menghalang-halangi ya untuk apa? Untuk tegaknya hukum Allah, untuk tegaknya syariat Islam di muka bumi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang munafik tanpa sadar, yang ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, sudah menetapkan aturan dalam Al-Quran, justru kita malah apa? Malah menolaknya, justru malah kita menghalang-halanginya. Di ayat yang lain Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kalian mengikuti milah mereka. Tidak relanya mereka menggunakan cara untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi manusia untuk tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan orang munafik dengan perbuatan orang kafir itu sama saja. Sama-sama menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dahsyat sekali orang munafik ini. Makanya jangan sampai ya kan aktivis menjadi seorang munafik. Ini luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita langsung singkat saja ayat surat yang ketiga. Ini balasannya akan didapatkan oleh mereka di akhirat kelak. Buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat nomor 9. Surat nomor 9 ayat ke-68. Jadi ketika orang-orang munafik dan orang-orang kafir ketika di dunia mereka saking akrabnya, saking akrabnya mereka di dunia, orang munafik menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, terus menjadi teman setia, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kelak di akhirat nanti akan dikelompokkan satu golongan, satu kelompok, yaitu di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kita kaji surat At-Taubah ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar. Wal kuffar naru jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Masya Allah, ini ayat dahsyat sekali. Nanti dibuka ya di rumah, dikaji surat At-Taubah ayat ke-68. Tidak ada ayat yang seperti ini, Pak. Tidak ada ayat yang seperti ini. Sudah masuk ke dalam neraka. Mereka sudah masuk ke dalam neraka. Allah laknat mereka. Laknat mereka. Kemudian apa? Allah azab mereka dengan azab yang sangat kekal. Luar biasa. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan dan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir. Ini dua sejoli, karena mereka di dunianya saking akrab ya, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, teman karib, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka di hari kiamat akan bersama-sama dengan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Alhamdulillah. Ini sudah luar biasa. Sudah naru jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum
wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Sudah masuk ke dalam neraka, ya. Kata Allah, kamu itu kekal di dalam neraka. Kemudian sudah kekal di dalam neraka, Allah mengazab mereka, melaknati mereka di dalam neraka. Coba antum bisa bayangkan, sudah direndam di dalam neraka, Allah memberikan laknat, kemudian Allah mengazab dengan siksaan yang sangat keras. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah balasan yang didapatkan oleh orang-orang munafik, ya. Karena mereka ketika hidup di dunia menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, teman akrabnya, maka di akhirat kelak mereka akan apa? Akan bersama-sama pula bersama orang-orang kafir, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Al-Qur'an jika dikaji. Al-Quran menjelaskan bagaimana sifat dari orang-orang munafik. Al-Quran menjelaskan bagaimana sifat dari orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW jangan sampai meniru perbuatan dari orang-orang munafik. Supaya umatnya Nabi Muhammad jangan meniru perbuatan dari orang-orang kafir. Itu hikmahnya. Maka bacalah Al-Quran, tadaburilah, ya. Walaupun mereka, ya, siang dan malam mau membaca kata-kata kafir, mereka mengatakan sekarang orang yang tidak beragama dengan agama Islam maka jangan dipanggil orang kafir, ya. Orang non muslim jangan dipanggil kafir. Alhamdulillah. Terus mau dipanggil apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan. Di ayat berikutnya pula Allah menjelaskan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalithus salasah. Sungguh telah kafir pula orang yang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat-ayat yang lain juga banyak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah menetapkan kata-kata kafir, Allah menetapkan perbuatan kafir, orang yang kafir. Rasulullah mengajarkan demikian, maka kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib menerimanya, menhatinya dan meyakininya bahwa perbuatan itu adalah kafir dan orangnya adalah kafir. Jangan sebaliknya. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran, Rasulullah sudah menjelaskan di dalam hadis bahwa mereka, orang yang di luar ajaran agama Islam itu adalah kafir, kemudian kita tidak mengkafirkannya, maka itu sama saja berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti imannya palsu alias imannya wah, ya. Imannya wah, imannya palsu, dan mereka telah mendustakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang demikian ini maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bertobat karena mereka telah melakukan, mereka telah melukai Allah dan Rasulnya, mereka telah mendustakan agama ini. Bertobatlah kepada Allah mumpung kalian masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini sangat penting untuk kita pahami, karena banyak sekali, ya, subhat-subhat yang telah melanda umat ini yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang katanya kiai, namun justru mereka
mengajarkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah datangnya dari diri Anda pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.